Bismillahirrahmanirrahim. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Sebagaimana telah kita rutinkan dalam setiap bulannya pada pekan kedua, yaitu kita akan bersama-sama mengkaji tentang ilmu tajwid. Tentang apa? Ilmu tajwid, di mana kita berada pada pembahasan tajwidul huruf. Ya, tajwidul huruf. Perlu kami tekankan lagi ya, bahwa tajwid itu terbagi atas berapa bagian, Pak? Atas tiga bagian. Ya, yang pertama tajwidul huruf. Jadi membaca Al-Qur'an itu haruslah yaitu bisa menerapkan tiga bagian tajwid ini. Tiga macam tajwid ini. Yang pertama adalah tajwidul huruf, yaitu membaca Quran kita harus benar makhrajnya, tempat keluarnya ya benar dari masing-masing huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, sifat-sifatnya haruslah tepat, karena masing-masing huruf hijaiyah itu memiliki sifat-sifat ya, memiliki apa? Sifat-sifat karakter sendiri-sendiri. Nah ini. Jadi makhraj adalah tempat keluarnya huruf, adapun sifat huruf adalah cara mengeluarkan huruf tersebut. Nah, maka tidak cukup bagi seseorang itu hanya mengetahui tempat keluarnya huruf saja. Ya. Makhrajnya saja yang diketahui tidak cukup, akan tetapi dia juga harus mengetahui apa? Sifat-sifat huruf supaya bisa mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah itu dengan benar. Itu tajwidul huruf. Jadi tajwidul huruf mencakup apa? Makharij, tempat-tempat al-huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, juga sifatul huruf. Ya, sifat-sifatnya huruf. Kemudian yang kedua adalah tajwidul kalimah. Nah, tajwidul kalimah ini yaitu yang dibahas adalah hukum-hukum bacaan. Hukum-hukum bacaan. Seperti hukum nun sukun, nun mati atau tanwin. Ada ikhfa, ada izhar, ya, izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah,
idgham bila gunnah, kemudian iqlab. Ada mad tabi'i, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad lazim kilmi, mad lazim harfi, dan lain-lainnya. Ini namanya tajwidul kalimah, ya, membahas hukum. Itu tajwidul kalimah. Yang ketiga, tajwidul jumlah. Al-jumlah, ya, maknanya adalah al-kalimat. Al-jumlah maknanya kalimat, ya, dalam bahasa Arab kalau disebut jumlah berarti kalimat. Nah, apa yang dipelajari dalam tajwidul jumlah yaitu apa? Tempat berhentinya bacaan. Ya. Ya, kita membaca Al-Qur'an itu harus mengetahui di mana kita harus berhenti. Nafas tidak kuat, harus terencana berhenti di mana. Ini namanya waqaf. Ya. Ma'rifatul wuquf wal ibtida. Mengetahui tempat berhentinya bacaan pada suatu ayat di dalam Al-Qur'an yang kita baca, kemudian setelah berhenti kan memulai. Nah, memulai bacaan itu namanya ibtida. Memulai setelah berhenti itu namanya apa? Ibtida. Inilah pembahasan di dalam tajwidul jumlah. Ini hendaknya yang kita fahami dulu, ya, sebelum kita lebih dalam membahas masalah apa? Tajwid. Dan kita sekarang telah berada pada level yang pertama, yaitu tajwidul huruf. Maka kalau di level yang pertama ini tajwidul huruf ini kita mateng, benar-benar serius, benar-benar fokus, ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, maka level-level selanjutnya insyaallah mudah untuk kita pahami. Semoga Allah senantiasa memberi kita kemudahan dalam mempelajari ilmu agama. Baik, seperti biasa kita buka dulu halaman pertama dari kitab kita ini. Kitab apa namanya? Fasahatul Lisan, memperbaiki bacaan Al-Qur'an huruf demi huruf. Baik, kita buka halaman yang ke-1. Kita akan membaca yaitu matan. Apa? Matan Jazari. Matan yang berisi tentang ilmu tajwid. Penamaan Al-Jazari dinisbahkan kepada penulisnya. Ini penulisnya namanya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Baik. Saya akan bacakan, kemudian seperti biasa panjenengan semua mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها. Afwan, dibuka dulu halaman yang ke-5.
Ya. Halaman yang ke-5. Kita lanjut ke sifatul huruf. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كظ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف سححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi memang kalau masih beberapa kali membaca itu nampak agak sulit ya. Tapi kalau sudah terbiasa insyaallah mudah. Tip, kita telah melewatkan berapa pembahasan? Sampai huruf apa? Terakhir kemarin? Ha ya. Ha. Fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun. Sekarang ghain. Sekarang huruf ghain. Ya, halaman 60. Halaman 60. Baik. Sampun kepanggih? Baik. Makhrajul ghain, tempat keluarnya huruf ghain, yaitu tenggorokan bagian bawah atau luar. Lihat di sini. Ghain itu tenggorokan bawah. Ya, jadi bahasa tajwid itu kebalik ya. Ini kalau kita bilang kan atas. Nah, jadi bahasa tajwid yang ini, yang atas ini tenggorokan bawah. Yang paling bawah sini pangkal, tengah, kemudian bawah atau luar. Bawah atau luar. Jadi ghain tempat keluarnya tenggorokan bawah atau luar. Dikatakan tenggorokan luar karena sudah hampir mendekat dengan apa? Rongga mulut, paling dekat dengan rongga mulut. Dalilnya, perhatikan di situ ad-dalilu. Dalilnya. Nah, jadi dalil ini diambil dari matan Jazari yang kita baca tadi. Ya, yang kita baca tadi pada bab makharijul huruf. Lihat di situ adnahu. Adnahu bawahnya. Bawahnya, nya ini apa ini maksudnya? Ya, bawahnya, nya ini apa? Kembali ke apa? Kita lagi bahas apa tadi? Tenggorokan. Jadi kita masih dalam pembahasan huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya. Hamzah telah kita lewatkan pembahasannya. Ha telah kita lewatkan pembahasannya. Dari mana tempat keluarnya hamzah dan ha? Hamzah dan ha dari mana? Tenggorokan. Bagian pangkal. Nah, ya. Aqsal halqi hamzun ha'u. Pangkal tenggorokan tempatnya huruf hamzah dan ha. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian tengah tenggorokan itu huruf ain dan ha. Ya, yang keluar dari situ. Sekarang adnahu ghainun kha'uha. Adnahu, ya, bawahnya. Bawahnya, maksudnya nya di sini tenggorokan. Bagian bawah tenggorokan fa'ainun apa namanya? Adnahu ghainun kha'uha. Bagian bawah tenggorokan keluar huruf ghain dan kha. Keluar huruf ghain dan kha. Nah, ini ya.
Coba kita ulang lagi. Paling pangkal, yang pangkal apa? Hamzah dan ha. Yang bagian tengah ain dan ha. Kemudian yang bagian luar atau bawah ghain dan kha. Baik, kita masuk pada pembahasan ghain. Itu tadi dalilnya. Ya, dalilnya diambil dari mana dalilnya? Dari matan Jazari bab makharijul huruf tadi telah kita baca. Ya, ada yang sudah hafal? Sekarang sifat-sifat huruf ghain. Ya, kita bahas sifat-sifat huruf ghain. Ada sifatnya? Ada. Ya. Manusia juga ada sifatnya. Ya. Karena sifatnya itu ya sifat fisik, secara fisik maksud saya. Nah, sehingga misalkan Pak Wiwit mau pakai baju apapun orang tetap mengenali. Ya tidak. Sekali waktu pakai baju krem, sekali waktu pakai baju merah, sekali waktu pakai baju hitam, orang tetap mengenali walaupun dari belakang. Kenapa? Karena sudah memahami ciri-ciri fisik. Ini namanya sifat. Nah, apa yang bisa disifati pada sesuatu itu namanya ya itu ciri. Ya. Maka ghain ini juga punya ciri-ciri khusus. Ya. Ciri-ciri yang melekat. Ini namanya sifat. Ya, ciri-ciri yang melekat. Apa gunanya kita mengetahui sifat-sifatnya ghain ini? Yaitu agar bisa mengucapkan ghain dengan benar. Agar bisa mengeluarkan huruf ghain itu ya dengan tepat. Mengetahui tempat keluarnya saja tidak cukup. Haruslah mengetahui sifatnya juga biar bisa dikeluarkan sifat dari makhrajnya itu dengan benar. Oh, ini mengalir. Kan begitu. Oh, ini tertahan suaranya. Itu namanya sifat. Ya. Oke. Sifat yang pertama dari ghain yaitu jahar. Apa? Jahar. Jahar tidak mengalir nafasnya. Alias apa? Kalau tidak mengalir itu alias apa? Ya, jadi makna daripada tidak mengalir nafas alias tertahan. Di nafasnya tertahan, tidak keluar, tidak bocor. Ya. Contoh misalkan ada udara yang bocor itu apa? Yang sering kita dengar. Ngawas. Misalkan gas LPG itu ngawas ya. Itu namanya bocor. Nah, maka ghain di sini tidak ada nafas yang mengalir. Artinya tertahan. Suara itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada udara yang mengalir. Itu sifat yang pertama. Jahar ya, tertahan nafasnya. Yang kedua, rokhawah. Apa coba sama-sama? Rokhawah. Rokhawah ini mengalir suara. Apa? Mengalir suara. Rokhawah mengalir suara. Rokhawah mengalir suara. Dan sifat rokhawah ini hanya dapat dipraktekkan ketika ghain itu sukun. Kalau nggak sukun nggak bisa. Contoh, ghain sukun jatuh setelah hamzah fathah. Ya. Ghain sukun jatuh setelah apa? Hamzah fathah. Nah, coba dibaca. Aghu, ya, aghu. Rokhawah. Rokhawah. Mengalir suara ini memberikan kadar
memberikan kadar satu harokat pada ghain. Nah, jadi Pak, alirannya suara itu kadarnya satu harokat. Sama-sama. Contoh di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi. Nah, jadi udah boleh terburu-buru ya. Ghairil maghdubi alaihim. Tidak ghairil maghdubi. Enggak begini. Harus ngalir. Ya karena apa? Sifatnya rokhawah. Dan rokhawah memiliki kadar satu harokat. Baik. Sekarang sifat yang ketiga yang dimiliki oleh ghain ini, yaitu apa? Isti'la. Apa? Isti'la. Di situ diharokati ya. Dengan kalau tidak ada harokatnya bisa diharokati. Isti'la. Tadi telah kita sebutkan juga di dalam matan yang bunyinya wasab'u ulwin khussa dhaghtin qidh, dan ada 7 huruf yang makhrajnya al-ulu, tinggi. Makhrajnya tinggi. Apa saja ketujuh huruf tersebut? Ya, khussa, kha, sad, dagh, dad, ghain, tin, ta, qidh, qaf sama dha, dan ghain termasuk di sini. Ya. Jadi isti'la ini adalah sifat huruf-huruf, ada sifat huruf yang tinggi. Ya, yang makhrajnya tinggi. Sifat huruf yang makhrajnya tinggi. Apa maksudnya? Ketika diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi mudahnya begini. Itu huruf sifatnya apa? Isti'la. Oh, berarti ngangkat pangkal lidah. Ya, nah, mengangkat pangkal lidah ini efeknya ya, sifat isti'la ini efeknya terhadap pengucapan adalah tebal. Adalah apa? Tebal. Atau istilahnya tafkhim. Namun pada ghain tidak seluruh kondisinya itu tebal. Ya, tidak seluruh kondisinya tebal. Contoh yang tebal ketika ghain itu fathah, ketika ghain itu dom, thayyib, ketika ghain sukun jatuh setelah fathah, ketika ghain sukun jatuh setelah apa? Dhammah. Ya. Nah, ini diantara kondisi-kondisinya ketika ghain kondisinya seperti ini dibaca tebal. Ini kondisi ghain dibaca tebal ini. Kondisi ghain ketika tebal. Ketika apa? Tebal atau tafkhim. Berarti ada kondisi yang dibaca tipis atau tarkik, ada. Yang pertama ketika ghain kasrah. Yang kedua ketika ghain sukun jatuh setelah kasrah. Inilah kondisi di mana ghain dibaca tipis. Tipis atau tarqiq. Ini ya. Maka kesimpulannya adalah ketika huruf memiliki sifat isti'la itu tidak mesti selalu dibaca tebal. Maka berarti ada satu sifat lagi yang mengharuskan huruf tersebut dibaca tebal selama-lamanya. Ada.
nanti huruf itu harus memiliki sifat itbaq. Itbaq itu menempelnya mayoritas lidah ke langit-langit. Dan sifat itbaq ini hanya dimiliki oleh 4 huruf saja. Oleh 4 huruf saja, yaitu sad, dad, sad, dad, ta sama dha. Nah, keempat huruf ini selama-lamanya tebal dan berat. Paham ya? Jadi kalau sifat isti'la saja tidak cukup menjadikan huruf yang memiliki sifat tersebut dibaca tebal selama-lamanya, tidak cukup. Lihat sifat yang keempat. Ini kan sifat yang ketiga isti'la. Lihat sifat keempat. Nah, di sini sifat keempat pada ghain, lihat sifat keempat pada ghain itu infitah. Infitah artinya terbuka aula tengah lidah. Jadi antara langit-langit dan lidah itu menjauh. Sehingga ada ruangan di mulut. Di mulut itu apa? Ada ruangan. Nah, kalau ada ruangan di mulut, berarti ghain di sini ini bisa diucapkan dengan ringan. Efek sifat infitah adalah ringan. Ya. Berarti efek isti'la, sifat isti'la tadi apa? Tebal, tetapi tidak seluruh kondisinya tebal. Maka kita rincikan di sana ada kondisi tertentu yang dia dibaca tipis, tetapi kondisi tebalnya lebih banyak. Sampai di sini paham nggih? Ya, coba dicerna sedikit-sedikit. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa ghain tidak selama-lamanya dibaca tebal, tetapi ada kondisi tertentu dia dibaca tipis, dan kondisi tipisnya lebih sedikit daripada kondisi tebalnya. Ngoten. Sekarang sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Yang kelima ismat. Ismat. Apa ismat? Tempat keluarnya jauh. Nah, ini adalah ketetapan ahlu tajwid, ulama yang ahli di bidang ilmu tajwid seperti Imam Ibnul Jazari, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi ghain di sini termasuk kategori huruf yang tempat keluarnya jauh. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat sudah. Ya. Penetapan ini adalah untuk mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah, mana yang tempat keluarnya jauh, mana yang tempat keluarnya dekat. Dan yang jauh tempat keluarnya lebih banyak jumlah hurufnya daripada yang tempat keluarnya dekat. Yang tempat keluarnya dekat itu cuma ada 6. Farra min lubbi, fa ra mim nun lam ba. Ini saja. Sementara huruf hijaiyah itu ada berapa, Pak? Jumlahnya? Yang rajih ada berapa? 29. Siapa yang bisa menyebutkan 29 huruf hijaiyah? Silakan. Coba. Nih. Fadhal. Pelajaran TPQ ini. Ya. Lupa ya? Sip, ikuti ya. Alif. Sambil kita hitung ya. Benar enggak 29? 1 alif. 2 ba. Ta. Ta. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Bukan zen. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Dha, fa, qaf, afwan, ta, ulang-ulang ya. Ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah. Iya, ini tadi ada yang kelewat ini kayaknya. Ada yang lebih ya. Ya. Harusnya hamzah ya itu 29 dengan mengikutkan alif tadi. Ada yang tidak mengikutkan alif. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat.
jadi langsung hamzah ba gitu ya. Nah, kalau zaman dulu lam alif juga disebut. Jadi jumlahnya total 30 kalau begitu. Nah, maka karena lam sudah ada dan alif sudah disebut di awal, lam alif tidak perlu dimasukkan. Nggih. Ngoten. Jadi yang rojih itu adalah 29. Saya dapat waktu ngaji dulu waktu kecil 30. Ya, tidak apa-apa. Berarti memasukkan lam alif, ya. Yang jarang itu yang menghilangkan alif itu sehingga jumlahnya jadi 28. Nah, itu jarang sekali ya. Baik. Baik. Jadi ismat apa tadi termasuk sifat huruf di mana huruf yang memiliki sifat ini berarti tempat keluarnya jauh. Kalau begitu ada yang dekat, ada. Tadi telah disebut, ada berapa yang dekat tempat keluarnya? Ada 6 huruf. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ini. Dan sifat ismat ini tidak ada pengaruhnya terhadap pengucapan. Tidak ada pengaruhnya. Tipiskah, tebalkah? Ya. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Pengaruhnya tidak ada sama sekali. Hanya untuk apa? Biar diketahui bahwa huruf-huruf tertentu tempat keluarnya jauh dan huruf-huruf tertentu tempat keluarnya dekat gitu saja untuk mengidentifikasi, mengelompokkan. Tayyib. Kesimpulannya bahwa ghain ini memiliki 5 sifat dan 5 sifat berarti paling sedikitnya sifat daripada sifat-sifat huruf. Jadi sifat huruf itu nanti ada huruf-huruf itu paling banyaknya memiliki 7 sifat. Dan itu hanya dimiliki oleh ra. Ya, dimiliki oleh ra. Jadi ra itu paling banyak sifatnya, ada 7. Ya, di atasnya lagi ada 6 sifat. Banyak yang memiliki 6 sifat. Tetapi paling sedikit huruf hijaiyah memiliki 5 sifat saja. Oke. Jadi kalau ada yang tanya, huruf paling sedikit sifatnya ada berapa? Ada 5. Paling banyak ada 7. Huruf apa? Ra saja. Nah, gitu ya. Ngoten. Baik. Sekarang kita latihan fasohah. Seperti namanya fasohah, berarti kita akan melatih untuk memfasihkan. Memfasihkan apa? Pengucapan huruf ghain. Nah, kira-kira kalau tanpa latihan bisa nggak? Jenengan sifatnya tahu, hafal bahkan. Tempat keluarnya tahu, bagian luar tenggorokan. Tapi nggak pernah latihan. Kira-kira bisa baik? Tidak bisa. Butuh latihan. Orang main sepak bola walaupun teorinya matang di lapangan, ya, tentang masalah peraturan paham, memahami, ya, teori tendangan semua dikuasai, tapi nggak pernah latihan. Kira-kira bisa main dengan baik? Tidak bisa. Maka di sini untuk mencapai pengucapan yang fasih juga membutuhkan apa? Membutuhkan latihan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Jazari, pengarang kitab Matan Al-Jazari itu mengatakan, "Walaisa bainahu wa baina tarkihi." Tidak ada bedanya orang yang belajar tajwid dengan orang yang meninggalkan tajwid. Maksudnya tidak belajar tajwid. Jadi enggak ada bedanya orang yang belajar tajwid sama yang enggak belajar. Kecuali illa riyadatum ri'im bifaqqihi, kecuali senantiasa melatih dengan rahangnya. Ini baru nampak nanti. Orang yang enggak belajar tajwid enggak dapat teori, di royah enggak dapat, dia enggak tahu. Tempat keluarnya kha enggak bisa. Tapi yang belajar bisa. Asalkan apa? Latihan nanti. Kalau teori saja dikuasai enggak latihan enggak bisa. Oke? Makanya di sini ada latihan dengan pola-pola yang telah ada di sini. Kita akan melatih bersama-sama. Lihat pada keterangan di situ ada nuqtah. Nuqtah niku napa? Titik. Ya, ada titik di situ. Di mana titik ini adalah dibaca tafkhim atau tebal. Dibaca tafkhim atau tebal. Baik. Lihat di sini dipahami ya. Tadi kalau ada ghain sukun
jatuh setelah fathah, berarti ghainnya tebal. Ghain sukun jatuh setelah dhammah, ghainnya tebal. Tapi kalau ghain sukun jatuh setelah kasroh, maka ghain dibaca tipis. Kecuali ada nuqtoh. Nah, di sini kan ada nuqtoh ini. Ada ghain sukun jatuh setelah kasroh. Pada kolom ketiga, ghain sukun jatuh setelah kasroh, tapi ada nuqtoh. Nah, pengecualian. Ini nanti dibaca tebal. Cara menebalkan, perhatikan. Sebelum kita masuk ke pola, cara menebalkan mengangkat rahang. Tandanya dagu terangkat. Au, au, ya. Hamzahnya tidak ikut tebal, tidak. Lah. Hamzah tetap tipis. Au, ir, Nah ini cara menebalkan adalah apa? Dagu ini terangkat, rahang terangkat. Cara menipiskan sebaliknya, ya, dengan ditarik rahang ini, kayak orang senyum. Ya, tipis sudah, gampang kan? Cara menebalkan, mengangkat rahang, cara menipiskan, menurunkan rahang. Nah, paham gak? Tandanya di dagu, udah usah lihat yang lain, dagu saja. Ya, baik. Sama-sama ghain. Di sini ada ghain sukun biasa sama ghain sukun nuqtoh. Yang ghain sukun biasa kita tipiskan dengan kadar 1 harokat. 1, 2, 3. Tipiskan dagunya, rahangnya ke bawah. 1, 2, 3. Kita ulang. Yang tipis, yang tebal. Sama-sama keras. Ir, ghir, ghiru, gharu, ghari, ghara, ghira, ghuru, ghiri. Baik. Sekarang yang tasydid kita rinci di sini. Tasydid dhammah, tasydid kasrah, tasydid dhammah. Kalau kita urai jadi seperti ini. Ghain sukun, ghain dhammah. Yang ini ghain sukun, ghain kasrah. Yang ini ghain sukun, ghain dhammah. Makanya ketika nanti membaca pola yang tasydid ini, kita mulai dari sukun, jangan langsung hu. Ya. Caranya, karena ini dhammah berarti ghain sukunnya harus sudah ditebalkan. Perhatikan mulut saya. Jadi cara maju mundurnya, rahangnya ini, permainan rahangnya biar jelas. Dimulai dari sukun tebal. Setelah dhammah, ini dhammah kan tebal. Langsung tarik, Karena apa? Setelahnya adalah ghain sukun tipis. Ketika ghi masih juga tipis, tapi ketika sukun yang terakhir, sukun dhammah ini langsung ditebalkan lagi. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Lagi ya. Gurigu. Nah, giliran gurigu lancar semua ya. Baik ya. Butuh latihan. Ya.
Kita baca lagi. Kita baca lagi. Latihan ini yang terutama ini yang latihan fasoha ini harus banyak. Harus banyak ya. Ya, ghain. O al ir ir u ghar ghir ghir ghur gharu ghari ghara ghira ghuru ghiri ghuriru ghuriru. Baik. Sudah kelihatan mana yang benar mana yang enggak ini. Ya, coba sekarang digilir satu-satu, satu-satu. Silakan diawali dari Mas Riki. Ghain. G. Oh, G. ya tipis. G. Al. Ya, habis ghain sukun tipis, ghain sukun tebal. Coba maskernya bisa dibuka dulu, Ana biar tahu. Maskernya. Mulai yang mana Ustaz? Enggak, yang sukun, sekarang sukun. Sukun, sukun tipis dulu, sukun tipis. Al. Yang tadi. G. Tayyib. Al. I. Il. I. Tayyib, ingat kadarnya satu harokat. Alirkan satu harokat. Al. Il. Il. Al. I. I. O. Go. Yi. Yi. Gu. Gogu. Gogi. Gogo. Gigo. Gugu. Gigi. Gigu. Ya, sukun dulu. Riu. Gigu. Riu. Ketika riu angkat. Riu. Nah, Gigu. lagi riu. Gugigu. Gugigu. Tayyib. Ya, riunya harus dilatih lagi ya. Riunya maju ini. Riu. Supaya ghain sukun setelah ri itu tebal. Kan ghain sukun setelah ri itu kan ghain sukun terus dhammah. Dhammah kan tebal. Jadi ghain sukun sebelum dhammah ditebalkan, ya. Tayyib. Ustaz, untuk membedakan ketika tebal dengan qalqalah itu bagaimana Ustaz? Karena ada yang ketika membaca Al-Fatihah itu kan bisa kelebihan ketika maghdubinya menjadi qalqalah gitu. Nah, itu kalau ini kesalahan umum sebetulnya, ya. Banyak sekali kita temui ghairil maghdubi. Berarti kalau jadi qalqalah itu ada sifat yang tidak tertunaikan dari sin. Di antaranya sifat rokhawah. Nah, karena pantulan itu akibat rokhawahnya enggak jalan. Ya. Coba kalau rokhawahnya jalan. Ghairil maghdubi. Nah, satu harokat rokhawah. Kalau rokhawahnya enggak jalan, ghairil maghdubi. Nah, ini. Masih untung enggak qalqalah, macet. Ghairil maghdubi. Ini salah tapi enggak terlalu nemen. Yang nemen ghairil maghdubi. Nah, ini. Ya, paham nggih? Ini butuh latihan, ya. Jadi kesalahan terjadi, kesalahan pada huruf terjadi karena ada beberapa sifat, ada satu atau beberapa sifat. Nah, saya katakan ada satu atau beberapa sifat yang tidak tertunaikan. Nah, itu pasti nanti apa ya istilahnya? Ada kesalahan. Jadi kesalahan terjadi akibat adanya satu sifat pada huruf atau lebih yang tidak tertunaikan. Ngoten nggih? Jadi berarti Ustaz, kenapa kok kadang-kadang Al-Fatihah di Al-Fatihah ghain sukunnya mantul, berarti rokhawahnya enggak tertunaikan. Baik. Ghain.
Go. R. G. G. Tebal sekarang. G. Angkat. Gu. Ya. Go. R. R. I. I. Ir yang kedua ditebalkan. Iru. I. G. Yang ir yang ada noktohnya tebalkan. I. Toyib. U. Go. Ri. Ri. Gu. Gogu. Gogi. Gogo. Gigo. Gugu. Gigi. Sukun dulu. U. Iya. Langsung. Riu. Riu. Ya. Riu langsung. Ya, jadi untuk yang tasdid ini nggak boleh putus, nggih. Nggak boleh putus. Terus apa namanya? Terus ngalir. Ya, tidak boleh diputus, ngalir terus. Riu. Tuh. Riu. Gugigu. Tayyib, barakallahu fik. Ustaz tanya lagi Ustaz. Ya. Kapan menggunakan goin sukun yang tipis dan yang tebal Ustaz? Ya, ketika ghain sukun itu kasroh, ketika ghain sukun jatuh setelah kasroh aja, itu tipis. Kalau yang tebal, ghain sukunnya jatuh setelah fathah, jatuh setelah dhammah. Nggih. Ngoten. Ghain. Hu. Al. I. Iu. Tayyib. U. Waw. Li. Liu. Wu. Rawu. Rawi. Rara. Liga. Wuwu. Lihi. Uwiu. 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 Tayyib. Bebas. Penyanyi. Ghain. Ru. Ar. Ir. Ru. Ir. Ru. Ru. Ri. Ri. Ya. Ru. Ghaw. Rau. Ri. Rir. Ril. Ya. Ri. Riu. Riu. Tayyib. Ru. 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 Ri. Ru. Ro. Ro. Ghahu, ulang lagi. Ghahu. Ro. Ghahu. Ro. Ro. Ri. Ro. Ri. Ro. Ru. Ri. Ri. Ro. Ri. Ru. Ri. Ru. Ya. Riu. Dialirkan. Dialirkan. Ri. Ru. Ri. Ru. Tayyib. Pak sinten asmane Pak jenengan? Saiful. Pak Saiful. Iya, Oh, Pak Saiful. Oh, Saiful. Oh, ini Pak Saiful Islam. Saiful Islam. Pak Saiful yang satunya mana? Oh, antum. Oh, nggih. Pak Saiful. Yang ini pedang aja. Yang ini pedang Islam. Gak apa-apa.
Baik. Ghain. Kalau salah disalahkan Ustaz ya. Oh iya. Kalau benar tak salahkan juga. Iya. Nggih Pak, monggo. Ar, il, iu, Baik. u, gor, gir, giru, ru, goru, gori, gogo, rigo, rugu, rigi. Iki sore ya. Susah Iya. nggak bisa Ustaz ini. Ghain sukun tebal. Oh, susah ini. Tadi saya lihat jenengan bisa. Iya, pas lagi itu. Iya. Coba lihat saya lagi. Ru. Lihat dulu, lihat saya dulu. Lihat saya semua. Ru. Tadi bisa tadi Pak, jenengan bisa tadi. Iya, saya kan lihat itu. Jenengan coba. Enggak usah malu, enggak usah malu. Masya Allah. Contoh, Ustaz, gimana contoh? Oh, sukun tebal dulu, sukun tebal. Riru. Gigu. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, lumayan sudah. Ya memang butuh latihan ya. Butuh latihan, enggak ya? Monggo Pak. Pak sinten? Pak Soleh, tafadhol Pak Soleh. Pak Saleh ya. Ada Pak Saleh, ada Pak Enggak Soke. pakai sol saleh, Hunjin. Enggak pakai sol saleh. Pak Leh. Pak Soleh bukan sol saleh. Oh, Pak Saleh. Pak Saleh. Ya, Ghail. Ro. Ar. I. Ir. U. Go. Rik. Rik. Riru. Gir. Tayyib. Ru. Rogu. Rogi. Rogo. Gigo. Gugu. Gigi. Gigu. Nah, rirunya riru. Gigu. Riru, coba riru. Gigu. Nah, Gigu. tayyib. Barakallahu fiik. Woi. Ro. 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 Ai. Iu. Iu. Yo. Iu. A. Iu. Wow. 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 Rir. Ri. U. Au. Ro. Oi. Roa. Ro. Go. Rio. Riru. Rio. U. I. Riri. Lili. Mhm. Uyung. Ihu. Tayyib. Iku sebelah mriku. Ro, Ri, Ru, Ar, Ir, Iu, U, Rogu, Rik, Ik, Ul, Rogu, Rogi, Rogo, Rigo, Rugu, Gigi, Ru, Gitu. Ya.
Nggih. Ulang dulu yang terakhir, pola yang terakhir. Ya, sebentar Pak. Diulang dulu pola yang terakhir. Pola yang terakhir. Ya. Ikuti saya. Lihat. Riu. Lagi. Riu. Baik. Ghain. Gho. Gu. Ak. Ik. Ik. Ul. Go. Gik. Giu. Gugu. Goku. Gigi. Gori. Go. Gogi. Gogo. Giko. Guhu. Gigi. Gui. Gihu. Gugigu. Baik. Ghain. Gogo. Argo. Ik. Iu. U. Al. Ik. Ik. U. Gogu. Gogi. Gogo. Gigo. Gugu. Gigi. Gigu. Gugigu. Baik. Ghain. Go. Gu. Ar. Ik. Ik. Ugh. Gogu. Gigu. Gigi. Ugh. Gogu. Gogi. Gogogo. Gigo. Gugu. Gigi. Ik. Gugu. Gugigo. Riu. Gugigu. Baik. Ghain. Go. Go. Ar. Ik. Iu. O. Go. Gi. Giu. Gu. Gogu. Gogi. Gogo. Gigo. Gugu. Gigi. Go. Gi. Go. Gu. Gi. Gu. Ya, nggak boleh terputus. Balik lagi coba, Pak Kusno. Yang tasdid tidak boleh terputus, ya. Riu. Yang tasdid. Nggih, yang tasdid. Di apa namanya? Dialirkan terus. Riu. Go. Gi. Gu. Baik. Gu. Gi. Gu. Baik. Yang sebelah sana, Pak. Betul. Oh iya. Oh iya. Oh, baik. Ya, monggo lanjut. Koin. Gu. Go. Au. I. Iku. U. Go. Go. Gi. Gi. U. Gi. Gu. Gu. Go. Go. Gu. Gogi. Gogo. Gigo. Gugu. Gigi. Tasdid. Go. Riu. Go. Igu. Baik. Go. Igu. Riu. Igu. Baik. Monggo. Oh, mboten. Ya. Khalas ya, sudah. Sampun nggih. Monggo, Pak. Jenengan.
Hei. He. Ah. I. U. Ha. Hi. Hu. Ha. Hu. Ha. Hi. Ha. Ha. Hi. Ha. Hu. Hi. Hu. I. Hu. Hu. Hi. Hu. Baik. Ya. Sekarang kita latihan potongan ayat Al-Qur'an. Kita latihan ayat Al-Qur'an pada halaman 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى
La yusminu wa la yughni. Baik. Langsung. Bawahnya langsung. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Baik. Yang kita maksud di sini adalah melatih ghainnya, yang tinta merah ya, yang tinta merah. Wa idza marru bihim yataghamadun. Baik. La yasma'u fiha laghiyah. La tasma'u. La yasma'u. La tasma'u fiha. Ainnya pendek. La tasma'u fiha laghiyah. La yasma'u fiha. La tas. Tasma'u fiha laghiyah. كذبت ثمود بطغواها. طيب. والليل إذا يغشى. طيب. Wa amma mim tasydid ditahan dulu 2 harokat. Wa amma man thaqulat Wastaghna. wastaghna. Baik. 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 Wa idza marru bihi yataghamadun. Bihim. Wa ila marru bihim wa taghamadun. yatagha. Yataghamadun. Nggih, pindah malih. Pindah malih. Wa ila marru Wa idza marru bihim yataghamadun. Baik. La tasma'u biha laghiyah. Baik, sinnya jangan sampai mantul nggih. La tas, alirkan 1 harakat. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u biha laghiyah. Baik, mumtaz. Kadzabat Tsamud biṭagwaha. Nah, ini bagian yang paling sulit di antara ayat-ayat yang ada di dalam surah Asy-Syams ya. Coba balikan dulu ke Pak Usman. Jadi taknya ini, tak sukun ini tidak boleh sampai teridghamkan ke ta. Jadi caranya dengan memisah hamznya ta. Kadzabat. Ini kalau saya lambatkan, tapi nggak boleh dilambatkan. Ini contoh saja biar nampak jelas. Kadzabat Tsamud. Kadzabat Tsamud bi tawwaha. Kadzabat Tsamud biṭagwaha. Baik, mumtaz. Wal laili idza yaghsha. Amman taha berkira Wastaghna. Wonten pertanyaan silakan. Harusnya ditambahkan Ustaz. Iya. Dapat. Kadzabat. Makanya hamznya ta itu tidak s, tidak c sama s. Kadzabat tidak begini. Kenapa? Karena nanti kalau
hamesnya ta itu T sama S ya. Kalau dalam penulisan kita itu kan begini. Ya. Ini tak sukun ya. Yang benar itu T sama H kecil begini. TH kecil. Bukan begini. Nah, kalau ini yang benar. Kadzabat Samudu. Kalau TS nanti idgham ke sa. Kadzabat Samudu gitu. Nah, itu. Jadi idgham. Padahal antara ta ke sa enggak boleh idgham. Kenapa? Dari sisi makhraj enggak sama. Dari sisi sifat enggak sama. Yang boleh diidghamkan itu yang pertama mutamathilain. Dua huruf yang sama makhraj sama sifat. Yang kedua mutajanisain, dua sejenis, ya, tempat keluarnya sama walaupun sifatnya berbeda. Yang ketiga mutaqaribain, dua berdekatan, jadi makhrajnya berdekatan, itu baru boleh. Sementara ta sama sa itu tidak termasuk kategori tiga idgham ini. Kenapa? Karena tempatnya tidak termasuk tempat yang berdekatan. Kemudian tempat keluarnya juga, makhrajnya juga tidak sama. Nah, ini sehingga tidak boleh diidghamkan. Maka dipisah. Kadzabat Samudu bitagwaha, dengan menggunakan hames yang TH kecil. Nggih, paham nggih? Wonten malih? Pripun? Ya. Itu namanya hames. Kalau desis namanya sofir. Iya, terbaca hamesnya tapi bukan kadzabat, salah. Kadzabat Samudu bitagwaha. Pakai T sama H kecil. Nggih. Wonten malih? Hamesnya tetap diucapkan, cuman bukan T sama S, bukan kadzabat, bukan gini. Tapi kadzabat Samudu bitagwaha. Kenapa tidak TS? Karena biar tidak masuk ke sa. Nah, masuk itu namanya teridghamkan gitu ya. Karena apa? Terlarang ini, enggak boleh dimasukkan, nggih? Paham nggih? Jazakumullahu khairan wa hafizakumullah. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan jangan lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Quran, ya. Walaupun satu ayat. Yang penting harus tetap baca Quran, ya. Insyaallah kalau kayak panjenengan kan belajar ya. Ustaz, saya baca Quran tapi terbata-bata. Insyaallah tetap mendapatkan dua pahala, tidak tercatat dosa. Kenapa? Karena belajar. Beda halnya dengan orang yang nggak bisa tapi nggak belajar, ini tercatat dosa. Kenapa? Karena tidak bisa mengetahui dirinya dalam kesulitan membaca Quran tapi nggak belajar, ini nggak dapat dosa. Kata Al-Imam Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Wal akhdhu bit tajwid, wajib atas muslim mukallaf itu mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang membaca Quran enggak pakai ilmu tajwid, maka athimu berdosa. Kenapa? Hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan tartilkanlah bacaan Al-Quran. Nah, tartilkan ini maksudnya dengan bertajwid. Nah, warattil, tartilkan. Ini kan kalimat perintah. Fi'lu amrin. Nah, kalimat perintah itu berarti melahirkan hukum apa? Wajib. Ada perintah berarti wajib. Nggih. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi membaca Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Pertanyaannya, kira-kira bisa enggak melaksanakan yang fardu ain tanpa belajar? Enggak bisa. Berarti dapat disimpulkan supaya bisa menunaikan fardu ain, ya harus belajar. Ustaz, saya kesulitan, jangan pedulikan masalah kesulitan, yang penting jenengan belajar aja. Sekedar duduk di sini, wah masya Allah sudah didoakan para malaikat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menikmati taman surga yang sebenarnya,
maka hendaknya dia sering-sering mengunjungi taman surga di dunia. Nah ini Pak, ini luar biasa Pak. Makanya kalau ada kemalasan kadang-kadang itu ya, terjang sudah kemalasan itu. Karena ini hadis ini luar biasa nih. Barang siapa yang ingin menikmati taman-taman surga di akhirat, hendaknya dia sering-sering mengunjungi taman surga yang ada di dunia. Apa itu? Majlis ta'lim. Paham nggih? Nah, maka jangan sampai kita terlewatkan dari itu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, beri kita kesehatan dan keistiqomahan sehingga kita tetap dalam kondisi yang terjaga iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.